bati bingung, jangar jenggiung, ku harga nu melambung. Hirup terobah, susah jeng susah, asa beki parah, gitu kieu sarba salah. Wakil rakyat, unggal usik rapat, soal rakyat, atas nama rakyat. Wakil rakyat, unggal usik rapat, demi rakyat, cenah untuk rakyat. Komisi M ngabahas money, Komisi F ngabahas volus, Komisi U ngabahas uang, Komisi K ngabahas komisi. Wakil rakyat, jen wakil rakyat, rakyat mana nuku anjen diwakilan. Wakil rakyat, jen wakil rakyat, gening rakyat dengan rasa diwakilan. Wakil rakyat, jen wakil rakyat, araranjen dipilih ku rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Fakta Hukum Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai fokus masa depan layanan publik dari perspektif Bapak Oloan Nababan selaku Ketua PDIP fraksi. Senang sekali saya bisa hadir di sini dalam podcast DPRD Kota Bekasi, ruang dialog terbuka Bekasi untuk membahas isu-isu penting menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini saya Indah Purnamasari, hari Senin tanggal 29 September 2025 kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan masyarakat mengenai pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga kesejahteraan sosial. Topik yang menyentuh kebutuhan dasar warga dan menjadi fokus kerja Komisi 4 DPRD Kota Bekasi. Untuk itu kita kedatangan narasumber istimewa Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi sekaligus anggota Komisi 4 yang selalu vokal memperjuangkan aspirasi rakyat, Bapak Oloan Nababan. Kita akan mendengar langsung pandangan beliau tentang peran DPRD dalam memastikan pelayanan publik di Kota Bekasi berjalan semakin baik, merata, dan berpihak kepada wong cilik. Bapak boleh sedikit memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang sudah ya. Iya, sudah siang Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Oloan Nababan SE, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi, yang juga dalam penugasan di komisi, saya ada di Komisi 4 yang membidangi kesejahteraan rakyat. Sebelumnya di Komisi 3. Nah, ini periode kedua dan mudah-mudahan bisa berlanjut berikutnya lagi. Amin. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya, Mbak Indah. Iya. Indah apa tadi? Indah Purnamasari. Indah Permatasari. Seindah namanya orangnya. Terima kasih Bapak. Begitu, Mbak. Oke. Ya. Kita langsung aja Pak. Jadi di sini kita perlu pandangan Bapak mengenai apa sih Pak pemahaman dasar untuk lingkup kerja Komisi 4 dan pengawasannya itu agar bisa berpihak kepada, maksudnya pengawasannya itu betul berpusat kepada masyarakat kecil. Dan Komisi 4 sendiri itu seperti apa? Ya, makasih. Di DPRD ini ada yang namanya alat kelengkapan dewan yang disebut dengan komisi. Ada juga badan-badan seperti badan anggaran, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, dan yang lain-lain. Nah, di komisi
kita di DPRD Kota Bekasi dibagi dalam 4 komisi, komisi 1, 2, 3, dan 4. Kebetulan saya di komisi 4, maka pertanyaan Mbak Indah tadi terkait dengan komisi 4, maka tentunya komisi 4 ini merupakan salah satu komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat meliputi kesehatan, pendidikan, tenaga kerjaan, kepemudaan, dan sosial, dan banyak hal lagi di sana. Maka ketika kita masuk di AKD, peran kita adalah pengawasan. Ketika kita masuk di badan anggaran, peran kita adalah budgeting. Ketika kita masuk di badan pembentukan peraturan daerah, peran kita adalah legislasi. Maka peran DPRD itu ada 3, pengawasan, legislasi, dan budgeting. Nah, sekarang kita fokus di komisi 4 pengawasan. Lingkup daripada kerja DPRD ini, khususnya mengenai pengawasan di komisi 4 adalah bagaimana kemudian kita bisa melihat dan memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Bekasi ini, karena kita juga merupakan bagian dari pemerintahan Kota Bekasi, untuk bisa maksimal kebijakan itu berpihak kepada masyarakat yang menyangkut kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, dan yang lain-lain. Nah, itu kira-kira ruang lingkup daripada tugas kita sebagai anggota Komisi 4 di DPRD Kota Bekasi ini. Begitu Mbak Indah. Kalau menurut Bapak sejauh ini apakah peran pengawasan itu sudah berjalan dengan baik? Peran pengawasan saya kira kita tetap dalam posisi melaksanakan seoptimal mungkin, dan menurut saya ya cukup berjalan dengan baik, karena antara DPRD dan pemerintah Kota Bekasi ini harus saling bekerja sama dalam melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah, maka ketika eksekutif dalam hal ini perangkat-perangkat daerah melalui dinas-dinas yang ada, kalau di kita itu ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas ketenaga kerjaan, dinas kepemudaan dan olahraga, itu kita lakukan pengawasannya berdasarkan apa yang sudah kita sepakati. Apa itu yang sudah kita sepakati adalah sesuatu yang sudah kita tetapkan, yang harus dilakukan oleh eksekutif melalui OPD-OPD-nya. Tadi OPD mitra kita sudah saya sebutkan, ya kita lakukan pengawasan sudah sampai di mana mereka melaksanakan apa yang sudah kita sepakati yang terkandung di dalam APBD, baik itu berupa penganggaran, kebijakan, dan hal-hal lain yang sudah disebutkan di situ, dan selalu kita inline-kan dengan apa sih visi misi Kota Bekasi ini, yang kebetulan kita baru selesai pilkada tahun 2024 yang lalu, dan mulai tahun ini kita sudah harus melaksanakan visi misi kepala daerah terpilih. Maka di situ kita pengawasannya supaya apa yang sudah direncanakan oleh kita bersama dilaksanakan dengan baik. Ya, saya kira sih sampai saat ini berjalan dengan baik. Bahwa ada di sana sini ada kekurangan, ya sebagai manusia pasti ada itu, tapi intinya kita harus setiap hari dan setiap saat melaksanakan yang terbaik untuk kepentingan bersama masyarakat Kota Bekasi. Sejauh mana Pak peran DPRD bisa mengambil keputusan atau mengambil tindakan apabila OPD-OPD yang Bapak sebutkan tadi itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik? Apakah ada apa sih semacam hukuman atau apa dari pihak DPRD kepada OPD tersebut apabila tidak melaksanakan apa yang sudah ditetapkan? Ya. Kalau DPRD ini kan bukan lembaga untuk menghukum ya. Fungsi kita itu adalah pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Nah, dalam proses itu, setelah kita DPRD dan pemerintah Kota Bekasi menetapkan satu
rencana kerja yang sudah harus kita lakukan, termasuk OPD-OPD lakukan di tahun berkenaan, maka ketika ada penyimpangan terhadap pelaksanaan daripada yang sudah kita rencanakan itu, maka kita akan memanggil mereka. Kenapa? Disitulah bukti pengawasan kita. Dan ketika kita melihat bahwa ada sesuatu yang sangat lari daripada yang sudah kita rencanakan, ya tinggal kita memberikan sesuatu rekomendasi kepada pimpinan daerah, dalam hari ini wali kota dan wakil wali kota, untuk bagaimana kemudian OPD tertentu ini tidak melaksanakan apa yang sudah kita sepakati. Maka terkait dengan punishment terhadap itu bukan di ranahnya DPRD, tapi adalah di ranahnya pimpinan daerah. Kita hanya melihat fungsi kita mengawasi, hasil daripada pengawasan kita ada sesuatu yang tidak maksimal mereka lakukan atau bahkan tidak dilakukan, maka ya kita akan buatkan satu rekomendasi kepada wali kota dan wakil wali kota untuk kemudian dievaluasi atau diperbaiki OPD yang memang tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Jadi sampai di situ aja peran DPRD terkait dengan sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah. Biasanya yang mungkin sudah pernah berjalan atau apa dari pengalaman Bapak, sejauh pengawasan Bapak itu kepada OPD tersebut melaporkan apabila OPD tersebut tidak melaksanakan, itu biasanya yang Bapak ketahui punishment-nya itu seperti apa? Apakah pencopotan dari kepala bidangnya atau dirubah sistemnya atau seperti apa, Pak? Kalau saya lihat sih sejauh ini ya, OPD ini bicara Komisi 4. Ini kan kita baru 1 tahun setelah dilantik Komisi 4, bahwa apa yang sudah direncanakan itu masih dalam koridor pelaksanaan yang seharusnya dilakukan oleh mitra kita di OPD yang tadi saya sebut, bahwa memang ada hal-hal yang tidak tercapai targetnya. Ada hal-hal yang tidak bisa terlaksana, ya kita akan melihat, kita diskusikan kenapa. Maka dari hasil rapat-rapat dengan mereka, sesuatu itu yang memang belum tercapai, memang ada faktor-faktornya. Nah di situ kita bisa saling memberikan masukan supaya bagaimana kemudian ke depannya bisa dilaksanakan dengan baik. Karena tidak juga satu keharusan yang harus ketika kita rencanakan satu program ini harus tercapai 100%. Bisa juga tidak tercapai 100% karena sesuatu hal, atau bahkan bisa melebihi dari 100% dari target kita karena sesuatu hal juga. Nah, itu artinya itu seiring dengan perjalanan daripada pelaksanaan pekerjaan itu akan kita nilai setiap pelaksanaan daripada program yang sudah kita sepakati. Biasanya untuk jangka waktu itu apakah Bapak punya target dianggap suatu pekerjaan itu selesai dengan baik? Apakah ada targetnya, Pak? Berapa bulan, berapa tahun gitu? Program kerja pemerintah daerah ini kan dibuat dalam tahunan yang di breakdown dari rencana jangka panjang 25 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun RPJMD-nya baru dibuat tahun per tahun. Nah, program kerja yang tahun per tahun ini yang kita lakukan pengawasan bersama-sama untuk supaya terlaksana dengan baik. Nah, maka di dalam program kerja 1 tahun ini, akhir daripada penilaiannya itu tentunya tahunan setelah tutup buku. Tapi apakah kita hanya sekali setahun untuk memberikan satu rekomendasi atau sesuatu hal yang harus kita lihat perlu perbaikan? Ya tidak juga. Ada hal-hal yang memang sesuai dengan waktunya kita harus memberikan satu saran bahwa ini kurang benar. Ya mohon diperbaiki dengan cara begini sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Nah itu tidak bisa juga kita berikan periodik dalam apakah itu 1 bulan, apakah 2 bulan. Ya itu justru itu kita lihat
dalam proses pelaksanaannya berjalan, ya kita lakukan diskusi rapat dengan mereka, sudah sampai di mana, apa masalahnya, kenapa bisa terjadi, terus ternyata ini targetnya melebihi, ya semua kita diskusikan. Jadi itu kita lakukan 1 tahun penuh, bisa rapat bulanan, bisa juga rapat 2 bulanan, tapi yang pasti akhir tahun itu akan menjadi puncak daripada pencapaian setiap tahun anggaran. Begitu, Mbak. Berarti sejauh mana Pak sebagai Komisi 4 itu bisa memastikan kebijakan dari Pemkot itu betul-betul berpihak kepada rakyat? Ya, kebijakan tentunya dibuatkan dalam satu program kerja. Karena kebijakan itu tidak tertulis. Jadi kebijakan dibuatkan dalam satu program kerja yang kita sepakati bersama. Tidak juga dibuatkan sendiri oleh Pemkot, tidak juga oleh DPRD, tapi disepakati bersama. Itu termaktub dalam APBD yang setiap tahun kita lakukan. Karena APBD itu bukan hanya sekedar uang, di situ ada program. Program itu harus didukung oleh dana, kan gitu ya. Maka peran kita adalah mengawasinya. Apakah itu sudah berpihak kepada masyarakat? Tentunya di dalam perencanaan sudah dibuatkan itu dan sudah kita sepakati. Dan yang menurut kita itu sudah yang harus mereka lakukan untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi. Nah, hasil kesepakatan yang kita tuangkan di dalam APBD tahunan itu adalah pelaksanaannya oleh pemerintah kota melalui perangkat daerahnya, pengawasannya ada juga di internal mereka dari ITKO. Kita juga sebagai anggota DPRD kita melekat fungsi pengawasan, dan itu kita lakukan. Maka kita harus memastikan bahwa apa yang sudah kita sepakatin itu kita harus mereka laksanakan. Karena kita sudah sepakat itu berarti kita sudah yakin bahwa itulah yang terbaik dan yang berpihak kepada masyarakat Kota Bekasi. Dan itu yang harus kita awasi. Begitu, Mbak Indah. Ya. Untuk evaluasi kondisi pendidikan di Kota Bekasi saat ini, menurut Komisi 4 sendiri seperti apa, Pak? Ya, pendidikan. Nah, pendidikan ini kan multi kompleks ya. Ya. Baik sarana prasarananya, ketersediaan guru, ya, dan yang lain-lain. Peran pemerintah terhadap siswa yang dari berbagai latar belakang ekonomi, inilah merupakan satu problem di kita sekarang. Bagaimana kemudian setiap tahun kita mengalami satu persoalan ketika terjadinya penerimaan siswa baru di semua tingkatan. Kebetulan kebijakan pemerintah pusat sekarang ini bahwa Kota Bekasi ini hanya membawahi pendidikan dasar dan menengah pertama. Menengah atas itu kewenangan daripada provinsi. Tapi apapun itu, setiap kali ada penerimaan siswa baru, itu akan menjadi persoalan tersendiri. Karena apa? Karena jumlah lulusan SD tidak sebanding dengan daya tampung di SMP-nya. Negeri ya, kita bicara negeri. Lulusan SMP tidak sebanding dengan daya tampung di SMA-nya. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi kita. Tapi dengan peraturan yang ada, yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, kita melaksanakan pengawasan supaya apa yang dimaksudkan di dalam peraturan itu bisa terlaksana dengan baik, bisa menjadi pegangan bagi kita untuk memastikan anak-anak yang memang berhak masuk di sekolah negeri sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, ya kita pastikan gitu.
masuk, khususnya bagi anak-anak kita yang berlatar belakang kurang mampu. Nah, dan ketika ada hal-hal yang tidak terpenuhi sehingga mereka sebagian tidak bisa masuk di SMP negeri, tentunya pemerintah Kota Bekasi harus hadir juga untuk meringankan daripada beban orang tua di sekolah-sekolah swasta. Begitu, Mbak. Menarik tuh. Bapak, dari tadi kan Bapak bicara mengenai sekolah negeri aja. Apakah kebijakan pemerintah itu hanya untuk sekolah-sekolah negeri? Bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta yang saya banyak dengar yang tutup karena tidak dapat siswa, Pak? Begitu. Kalau bicara tadi negeri ya, negeri itu sudah ada jumlahnya, dan dipastikan setiap SMP negeri, SMA negeri tidak akan bisa menampung semua lulusan SD negeri dan SMP negeri. Maka opsinya adalah ke sekolah swasta. Nah, pemerintah Kota Bekasi hadir juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah swasta supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswa yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah, sehingga meringankan biaya yang akan dibebankan oleh sekolah-sekolah swasta kepada murid-murid. Nah, kalaupun ada dari sekolah-sekolah swasta yang tutup karena tidak ada murid, ya ini gimana ya? Kita tidak bisa juga memaksa orang supaya masuk di perguruan swasta tertentu. Yang kita fasilitasi adalah ketidakmampuan sekolah negeri di tingkatan SMP untuk menampung semua lulusan SD, ya kita fasilitasi kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta yang memang memenuhi ketentuan untuk bekerja sama, meringankan beban dari murid-murid tersebut. Nah, kalau ada yang sampai tutup, ya saya juga nggak bisa jawab karena memang harus kita lihat dulu kenapa bisa sampai tutup ya. Larinya ke sekolah negeri semua, Bapak? Nggak mungkin. Gitu? Nggak mungkin. Sekolah negeri itu hanya menampung, ini bicara SMP, menampung kurang dari 50%. Sisanya itu ke sekolah swasta. Jadi kalau dibilang sekolah swasta tutup karena semua lari ke negeri, itu hal yang tidak mungkin. Itu fakta, data yang ada di kita. Yang bisa masuk ke sekolah negeri itu ya kurang lebih 50%. Nama 50%-nya ke sekolah swasta. Nah, tinggal bagaimana murid-murid yang tidak diterima di sekolah negeri ini, mereka tentunya akan memilih. Nah, pilihan mereka kemana, ya itu kan sudah menjadi otonom daripada siswa itu sendiri dan keluarganya untuk memilih sekolah swasta mana. Tapi yang pasti, jumlah lulusan SD kurang lebih hanya 50% tertampung di negeri. Begitu juga antara SMP ke SMA. Begitu, Mbak. Untuk langkah DPRD sendiri memastikan distribusi sarana dan prasarana itu bisa merata seperti apa, Pak? Sarana dan prasarana sekolah di seluruh Kota Bekasi. Ini memang merupakan salah satu hal yang pekerjaan rumah, bukan hanya DPRD tapi juga pemerintah Kota Bekasi. Kalau bicara sarana prasarana adalah bagaimana kondisi daripada sekolah itu, ruang belajarnya, terus peralatan-peralatan belajarnya, terus mungkin fasilitas-fasilitas belajarnya seperti meja, kursi, dan penunjang terkait dengan proses belajar mengajar. Maka kalau kita lihat dari segi kebutuhan ini selalu tidak bisa terpenuhi setiap tahunnya. Kenapa? Karena dipenuhi tahun ini menyangkut jumlah ketersediaan anggaran. Saya ambil contoh, bicara ketersediaan kelayakan
ruang sekolah, ruang belajar yang harus lengkap dengan apa namanya, Buku, meja kursi untuk siswa. Tentunya kalau kita lihat di Kota Bekasi masih banyak yang sangat kurang. Apakah itu selesai setiap tahun? Tidak bisa selesai. Karena apa? Karena memang kebutuhannya terus. Ini peralatan ini kan tidak abadi, ada umurnya. Apalagi namanya sekolah akan lebih rentan terhadap kerusakan-kerusakan, ya karena memang pemakaiannya sangat sering dan yang memakai juga kan anak-anak muda ini. Nah, jadi anak-anak lagi, anak-anak muda, remaja. Nah, dan itulah memang kondisinya. Nah, maka tidak bisa tuntas dalam 1 tahun tertentu. Nah, maka peranan kita adalah bagaimana kemudian supaya yang lebih membutuhkan didahulukan. Dan itu merupakan salah satu konsultasi dan rapat kita dengan Dinas Pendidikan. Bagaimana mebeler ini dan peralatan-peralatan penunjang lainnya harus bisa terpenuhi. Paling tidak, kalau tidak bisa secara keseluruhan, mana yang lebih yang lebih membutuhkan. Harapan kita sih kalau bisa tuntas dulu ini dalam satu tahun atau 2 tahun, maka tahun berikutnya tidak ada lagi permasalahan kekurangan item tertentu. Baru berlanjut ke item berikutnya. Tapi itu kan harus dalam proses perencanaan yang matang. Tidak bisa juga ujuk-ujuk harus buat begini, lalu kita buatkan. Kan nggak bisa juga. Karena apapun yang harus kita lakukan di dalam program kerja 1 tahun harus dituangkan dalam satu perencanaan dan disepakati bersama dalam bentuk APBD-nya. Begitu, Mbak Indah. Untuk pelaksanaannya sendiri, apakah DPRD mengawasi itu, Pak? Maksudnya apakah hanya cuman sekedar dianggarkan sekolah ini sekian gitu, nanti dikirimkan, apakah hanya sebatas itu? Kita itu kan dalam hal perencanaan dan pengesahan daripada program itu kita ikut terlibat semua di sana. Disitulah fungsi kita sebagai fungsi fungsi penganggaran. Nah, ketika sudah disahkan itu, maka akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, kita harus mengawasi. Kita akan mengawasi sampai di mana pelaksanaan daripada program yang sudah kita sepakatin itu. Nah, kalau ada hal-hal yang menyimpang, disitulah kita hadir dan memanggil OPD terkait untuk meminta sudah sampai di mana progres yang mereka kerjakan terkait apa yang sudah kita programkan ini dan bagaimana pelaksanaannya supaya segera apa yang kita programkan itu, apa yang kita sahkan itu mendapat manfaat masyarakat dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi itu akan kita lakukan pengawasan seperti yang kembali ke awal tadi, pengawasan ini tidak harus nunggu 1 tahun, tapi kita lihat situasional, dinamis semua dalam 1 tahun itu. Akhir daripada program tahunan itu adalah akhir tahun mereka akan buatkan laporan pertanggungjawabannya. Begitu. Kalau untuk program beasiswa dan peningkatan kualitas guru, apakah sudah optimal menurut Bapak? Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, saya kira kalau dibilang optimal, ini kan definisinya bisa berbeda-beda. Tapi situasi kondisi yang ada saat ini dan tahun-tahun sebelumnya, bahwa program beasiswa ini kan ada dari APBD kita. Terus proses pelatihan untuk peningkatan guru juga ada. Sesuai kemampuan keuangan daerah, saya kira sudah lumayan lah. Walaupun menurut saya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena kita juga kan punya kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta, dan dari program kerjasama ini ada juga beasiswa khusus untuk di Bantar Gebang itu. Nah, artinya terkait dengan beasiswa dan peningkatan kualitas guru sudah berjalan, walaupun masih perlu kita tingkatkan. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, karena apapun
beasiswa ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan karena banyak hal yang memang harus dibantu. Yang kedua, guru merupakan salah satu pilar utama bagaimana kemudian masyarakat ini bisa menjadi masyarakat yang unggul di bidang pendidikan, maka harus di-upgrade, dilakukan peningkatan kualitas gurunya, dan itu sudah ada, tinggal kita tingkatkan tahun ke tahun. Pak, untuk Komisi 4 sendiri kan tadi membahas sarana, prasarana, beasiswa, peningkatan guru. Ada concern juga nggak Pak untuk anak-anak yang terkena kasus bullying? Ada. Kalau kasus bullying itu kan ketika itu ada apalagi yang berhubungan dengan sekolah, itu Komisi 4 langsung kita memberikan atensi untuk itu. Karena itu merupakan salah satu hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Ya, dan itu sudah beberapa terjadi dan kita lakukan bukan hanya di pendidikan yang agak mengarah ke personal orang. Di kesehatan juga begitu. Artinya Komisi 4 konsen terhadap itu, dan ketika itu ada kita lakukan pemantauan, dan hasil daripada pemantauan itu ya kita lakukan sosialisasi supaya itu tidak terjadi lagi. Karena apapun itu, siapapun yang dibullying itu adalah bagian daripada masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Bekasi yang sama-sama kita ada di dalamnya. Jadi harus saling memberikan dorongan untuk bagaimana kemudian semua pihak merasa nyaman di dalam posisinya. Begitu. Untuk bidang kesehatan sendiri nih Pak, tantangan utamanya terutama untuk terkait RSUD dan Puskesmas, itu apa ya Pak? Ya, bidang kesehatan kalau bicara RSUD kita ini kan, saya kalau bicara RSUD Hasbullah ini sudah merupakan salah satu rumah sakit yang cukup baik, rumah sakit pemerintah ya. Dia sekarang kan sudah masuk kelas B, sebenarnya kelas A pun ini udah sangat layak ya, cuman kita pertahankan kelas B supaya masih tetap dalam pantauan dan kewenangan daripada pemerintah Kota Bekasi. Kalau kelas A kan udah pasti punya Departemen Kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari pelayanan RSUD, saya kira sudah cukup baik. Dan puskesmas juga begitu. Tapi tentunya pemerintah, maksud saya Kota Bekasi ini punya penduduk sekitar 2.500.000, itu penduduk siang ya, penduduk malam bisa sampai mencapai kurang lebih 3 juta. Artinya berbagai problem kesehatan masyarakat pasti akan sering terjadi. Dan ketika mereka pergi ke puskesmas, ke rumah sakit umum daerah, saya kira pelayanan sudah cukup lah. Saya tidak mengatakan sudah sangat bagus, tapi sudah cukup. Karena apa? Karena walaupun masih ada beberapa keluhan dari masyarakat, tapi paling tidak sebagian besar pelayanan itu sudah bisa tertangani dengan baik. Ketika di puskesmas sudah tidak ada tidak mampu lagi menanganinya, ya tinggal dia buat rujukan, dan itu sudah terlaksana di Kota Bekasi. Nah, itu saya kira terkait dengan pelayanan dari RSUD dan puskesmas sudah cukup bagus, tapi masih ada kekurangan di sana sih. Betul, iya. Untuk implementasinya BPJS sendiri, menurut Bapak, kalau di lapangan itu sudah berjalannya udah sejauh apa? Oke. Bicara BPJS, Kota Bekasi ini udah bisa dikatakan yang bagus lah. Apa ukurannya kan? UHC Kota Bekasi ini udah 99%. Artinya 99,8% penduduk Kota Bekasi terkoneksi dengan jaminan
kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS. Dari 99, sekian persen ini, sebagian itu di cover iurannya oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, maka implementasinya adalah bagaimana kemudian masyarakat yang mau melakukan konsultasi kesehatan karena sakit, kalau dia melakukannya terstruktur, BPJS juga saya kira sudah cukup memberikan pelayanan yang terbaik. Karena apa? Karena tidak bisa ada masyarakat yang ditolak untuk urusan kesehatan. Hanya memang kita ada tingkatannya, rujukannya dari mana dulu. Kan di sana di tingkat pertama itu akan dilihat, oh ini penyakitnya begini, kayaknya tidak perlu opname atau tidak perlu pantauan lebih lanjut. Di puskesmas cukup. Ketika di puskesmas nyatakan tidak cukup, ya tinggal dirujuk ke atasnya dan seterusnya begitu, sehingga akan terlayani dengan baik. Ketika hal-hal yang sangat darurat, tidak perlu melakukan ke puskesmas, pergi dia ke rumah sakit, jangankan ke rumah sakit umum daerah, ke rumah sakit swasta pun yang bekerja sama dengan BPJS, masuk dia ke IGD, ketika itu memang benar-benar kedaruratan di situ, itu harus ditangani dengan jaminan BPJS itu. Maka saya melihat, kebetulan mitra kita juga ini BPJS, saya melihat bahwa pelayanan daripada BPJS ini ya sudah cukup baik lah ya, sudah cukup baik khususnya di Kota Bekasi, karena memang ada kebijakan di Kota Bekasi ini ketika seseorang itu belum memiliki BPJS pergi ke IGD bisa. Saat itu dibuatkan kepesertaannya. Nah, tentunya ada kriterianya. Kenapa dia nggak bikin BPJS? Karena ketidakmampuannya. Nah, di situ pemerintah hadir. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana implementasi BPJS di tengah-tengah masyarakat, ya kalau di Kota Bekasi saya lihat sudah cukup bagus. Walaupun memang ada aja yang bilang BPJS kok bisa begini, bisa begono, bisa begini. Ya itu namanya masukan-masukan yang menjadi menjadi koreksi yang positif yang harus dipikirkan oleh pemerintah, yang harus dipikirkan oleh BPJS, yang harus dipikirkan oleh rumah sakit, bagaimana kemudian supaya masyarakat itu terlayani. Tujuannya kan melayani masyarakat. Nah, maka ada 3. 1, rumah sakitnya sendiri, apakah itu swasta atau pemerintah. Yang kedua, BPJS-nya sebagai penjamin akan pembayaran daripada proses pengobatan itu. Dan yang ketiga, pemerintah sebagai pembayar iuran bagi mereka yang menerima iuran BPJS dari pemerintah. Karena ada yang mandiri juga kan, ada yang dibayarin oleh ini, tidak semua dibayar oleh pemerintah. Nah, tapi ini harus bekerja sama dengan baik supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan ya namanya melayani orang banyak, ada aja kekurangan. Dan ini merupakan salah satu evaluasi yang harus dilakukan. 3 unsur tadi untuk menjadi perbaikan evaluasi sehingga memberikan pelayanan yang terbaik berikutnya kepada masyarakat. Tadi menarik tuh yang Bapak bilang, kasus untuk BPJS sendiri, kalau kasusnya misalnya warga kita itu sakit, dia BPJS-nya bayar mandiri, terus dia telat nunggak pembayaran ya, terus dia sakit, tetap bisa datang ke rumah sakit, Pak? Bisa lah, bisa. Kan ada tunggakan pembayaran. Nah, kenapa dia tunggak pembayaran? Kan pertanyaannya, sakit ini kan nggak bisa kita suruh tunggu dulu lah. Iya. Nah, atau bentar lagi lah, saya lagi nunggak ini, jangan sakit, kan nggak bisa. Tapi ketika orang sakit, masuk ya dia harus ini. Nah, bagaimana rumah sakit bisa menerima dia sebagai peserta BPJS, kan itu pertanyaan berikutnya. Kalau di IGD mau gimana juga kan harus dilayani. Tapi bagaimana biaya ini, biaya perawatan ini, biaya kedaruratan ini sampai opname misalnya, itu baru pertanyaan berikutnya. Nah, maka tinggal dilihat, ternyata ini mandiri. Mandiri tidak bayar. Kenapa tidak bayar? Kan ada juga tidak bayar itu dalam waktu tertentu juga kan masih bisa. Terus kalau tidak bayar karena memang tidak mau bayar, ya gimana kita mau ngomong kan? Tapi kalau tidak bayar karena ketidakmampuan, lapor dong.
ketika saya sekarang mandiri misalnya, bekerja di perusahaan, terus ternyata saya di PHK, kan ada waktu saya sekian hari, sekian minggu dari tanggal PHK itu masih dalam pelayanan. Tapi ketika sudah melewati berbulan-bulan bahkan tahunan, Kenapa nggak diurus? kenapa nggak dilapor? Lapor ke BPJS. Ini saya tidak mampu lagi. Saya udah di PHK, ini buktinya. Saya tidak ada pekerjaan sekarang. Nah, nanti apa? Apa namanya? Yang harus dilakukan. Nah, di situ akan ada sesuatu yang akan dilakukan. Tapi kalau tidak lapor, ya kan BPJS ini juga dia tersistem. Ketika dia tidak lapor, padahal terdaftar mandiri. Begitu rumah sakit telepon, ini ada nama ini, masuk pasien begini, apakah bisa kami terima dengan fasilitas BPJS? Ya dia buka sistem. Oh ini sudah nunggak, nggak pernah bayar. Kan di situ nggak tahu, di sistem nggak tahu, nggak bayar itu kenapa? Yang dia bisa tahu ketika tidak bayar tapi bikin laporan. Oh ini ada masalahnya, maka di situ harus ada solusi. Karena apapun kesehatan ini harus dijamin. Tapi masyarakat juga harus aktif dong. Nah, karena apa? BPJS ini kan semacam satu sentral di situ, dikumpulkan di situ semua iuran warga negara Indonesia untuk menjadi jaminan kesehatannya. Apakah semua yang iuran itu sakit dalam bersamaan? Tidak juga. Nah di sini kebersamaannya, kegotong royongannya. Tapi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan sistemnya, bayar ternyata tidak bayar, harus lapor dong. Sehingga bisa semua terlayani dengan baik. Karena pasti ada solusi-solusinya. Tapi kalau dia memang mandiri, punya usaha sendiri, misalnya, dia tetap punya penghasilan, tapi tidak mau bayar, nggak dilapor juga, ya gimana? Kan gitu ya. Yang mandiri itu kan, Mbak Indah ini usaha apa gitu, usaha salon. Nah, dengan usaha salon itu ya bayar sendiri, punya kemampuan untuk bayar BPJS. Nah, tahu-tahu tahun tertentu salon ini berkurang karena COVID, karena apa misalnya, sehingga orang datang ke salon itu berkurang. Aduh, ini agak susah ini, jangan boro-boro bayar BPJS, mempertahankan karyawan aja agak susah kan gitu ya. Nah, itu kan di sana kelihatan nggak bayar. Tapi kalau nggak dilapor, sistem itu nggak tahu. Yang tahu dia nggak dibayar. Nah, maka harus dilapor supaya ada solusi, gitu Mbak. Berarti sinerginya harus berjalan ya? Harus berjalan. DPR mengawasi, keluhan ditanggapi, BPJS memperbaiki sistem, kita sebagai warga harus proaktif. Harus proaktif, iya. Oke. Gitu. Untuk peran Komisi 4 sendiri untuk memastikan kesehatan ini BPJS ini berjalan dengan baik dan kesehatan itu terjangkau oleh masyarakat. Ya. Peran Komisi 4 adalah bagaimana kemudian mempertahankan UHC ini di atas 90%. Karena itu akan bisa fluktuasi. Dia bisa turun ketika yang mandiri tidak bayar. Kan UHC ini kan kepesertaan satu kota kabupaten tertentu untuk BPJS-nya. Sekarang bulan yang lalu 99,6% kalau nggak salah. Tapi mungkin nggak itu turun? Mungkin. Kenapa? Ada yang mandiri tidak bayar, ada yang PHK sehingga tidak bayar. Ada evaluasi dari pemerintah pusat. Kan ada juga yang dibayar oleh pemerintah pusat. Wah, ini sudah tidak masuk lagi nih untuk dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN. Maka dia akan turun. Nah, semua ini harus dilaporkan. Dan itu merupakan salah satu pengawasan kita supaya BPJS itu selalu memberikan data terkini apa yang terjadi dengan kepesertaan BPJS. Itu gimana ya DPRD tahu ya, maksudnya data yang diberikan BPJS itu konkret? Kita kan ada rapat dengan BPJS juga. Kita panggil seminggu yang lalu kita panggil ke BPJS. Ya sampai di mana? Mereka paparkan semua itu. Ada klaster-klasternya dan itu data. Dan itu data by system. Nah, sehingga saya kira koordinasinya udah cukup bagus lah. Tinggal bagaimana kita berperan di masing-masing tempat kita untuk
memberikan yang terbaik, termasuk masyarakat untuk aktif memberikan informasi apa yang terjadi pada kepesertaan BPJS-nya. Begitu. Bapak, target strategis Bapak di 2025 ini menjelang akhir periode apa sih Pak? 2025 kalau menjelang akhir periode sih nanti 2029 ya. 2025 maksudnya. 2025 ini menjelang akhir tahun mungkin ya. Akhir tahun. Ini kan pemerintahan baru ini tahun pertama. Tahun pertama pun nggak full 1 tahun karena baru dilantik di 2025 bulan Februari. Nah, target kita khususnya mengenai Komisi 4 adalah bagaimana kemudian pertama adalah pendidikan ini harus ditingkatkan kualitasnya. Ya. Baik sarana prasarana sekolah maupun gurunya. Kita tahu sekarang permasalahan yang ada di bidang pendidikan adalah kekurangan guru di mana-mana. Nah, ini berbenturan dengan bagaimana kemudian regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Tidak bisa meng-hire guru itu dalam bentuk honor, dalam bentuk tenaga kontrak. Itu tidak bisa. Harus menjadi pengajar dari ASN gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kekurangan guru. Nah, maka ini menjadi problem bagi kita supaya bagaimana kemudian memanfaatkan, menggunakan sumber daya yang ada untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Dan itu kita lakukan bagaimana formulanya ini tidak bisa juga instan untuk merumuskannya. Harus benar-benar supaya guru ini bisa dapat melayani murid-murid kita di Kota Bekasi ini. Itu saya kira terkait peran Komisi 4 terkait dengan pendidikan. Oke Bapak, sebelumnya terima kasih banyak buat waktunya, buat paparan tugasnya, jawaban-jawaban Bapak yang mengena dan program-program kerja yang kita harapkan semua OPD-OPD bisa bersinergi baik Amin. dengan DPRD, dengan wali kota ya, pemerintah kotanya juga. Jadi bisa menciptakan Kota Bekasi ini aman, nyaman, pendidikan bagus, kesehatan terjangkau, bersih. Ya. Juga. Oke Bapak, boleh kata penutupnya dong buat kita teman-teman FAI. Oke. Ya. Terima kasih untuk teman-teman khususnya dari media. Ayo kita memberikan sumbangsih kepada pemerintah maupun pemerintahan Kota Bekasi untuk bagaimana kemudian bisa maksimal untuk melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga masyarakat Kota Bekasi ini bisa lebih sejahtera lagi, bisa lebih nyaman lagi, dan Kota Bekasi bisa lebih maju lagi ke depannya. Tentunya itu bisa kita lakukan ketika semua unsur bisa bekerja sama dengan baik, saling memberikan masukan ketika ada sesuatu hal yang lari menurut kita dari yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Ayo kita berikan kritikan dan masukan yang terbaik sehingga semua bekerja sama dan bergotong royong untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar Kota Bekasi bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan juga kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo sama-sama kita membangun Kota Bekasi ini dengan baik dan memberikan apapun yang bisa kita berikan sesuai posisi kita. Sehingga membangun Kota Bekasi ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, tidak bisa dilakukan DPRD juga sendiri, tidak bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, tidak bisa juga dilakukan oleh media sendiri, tapi semua sama-sama melaksanakan, memberikan kontribusi yang positif. Insya Allah, Amin. Kota Bekasi dengan demikian akan menjadi kota yang lebih bagus ke depannya. Itu mungkin kata penutup dari saya. Makasih, Mbak. Sama-sama. Teman-teman FAI, akhir kata podcast kita hari ini selesai dengan baik. Terima kasih waktunya Bapak Olwar. Sama-sama. Semoga bisa terus berkarya, Amin. dan yang terbaik untuk bangsa ini. Amin, amin. Bisa naik lagi periode berikutnya ya. Amin. Amin. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.